Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 129 Serigala Hantu yang Perkasa. Jiang Chen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku mencoba membunuhmu? Jiang Wei langsung marah. Namun, ekspresinya tidak wajar. Meskipun dia berbicara dengan keras, dia tetap tidak bisa menutupi rasa bersalahnya. Dibandingkan dengan Jiang Chen yang merupakan leluhur yang licik, Jiang Wei hanyalah seorang pemula. Tidak masalah apakah itu sikap atau taktik, perbedaan antara keduanya sangat besar. Jika Jiang Wei tidak mempertanyakan Jiang Chen, dia tidak akan terjebak dalam pertanyaan Jiang Chen. Benarkah? Jika kau tidak mencoba membunuhku, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku telah mati di Gunung Myriad Demon? Jiang Chen mencibir. Dia sekarang telah memastikan bahwa Jiang Wei adalah orang yang mencoba membunuhnya hari itu. Akhirnya, dia telah memancing orang ini keluar menggunakan Kaidong dan Guo Lei. Selanjutnya, dia akan membunuh orang ini, dan jika memungkinkan, mencari tahu siapa yang ada di belakangnya. Jiang Chen benci perasaan adanya seseorang yang mencoba menyakitinya di belakangnya sepanjang waktu, jadi Jiang Chen akan melakukan apa saja untuk membunuh orang-orang yang mencoba membunuhnya. Jiang Wei tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Jiang Chen. Akhirnya, ia menyadari bahwa Jiang Chen telah menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Namun, ia tidak mau mengakui kenyataan bahwa ia adalah orang yang mencoba membunuh sesama muridnya. Jika ia mengakuinya, ia akan diserang dari semua sisi, dan ia akan menerima hukuman berat dari sekte tersebut. Jiang Chen, cukup omong kosongmu. Hai, kau masih hidup dan bersemangat di hadapanku, bagaimana kau bisa mengatakan akulah yang mencoba membunuhmu? Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, apakah kau masih hidup sekarang? Hari ini, kau telah menentang semua atasanmu, menindas sesama muridmu, dan kau bahkan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap lingkaran dalam. Aku akan mewakili lingkaran dalam dan memberimu hukuman berat. Jiang Wei melepaskan energinya, dan auranya yang mengesankan serta niat membunuhnya membumbung tinggi. Tempat latihan lingkaran luar benar-benar kacau, dan tak seorang pun akan menduga hal ini akan terjadi hari ini. Keempat tetua sekte digantung, dan sekarang bahkan seorang murid lingkaran dalam inti surgawi tengah akan menyerang dan mencoba menjatuhkan Jiang Chen. Namun, tak seorang pun dapat menebak apa tanggapan Jiang Chen. Haha, menghukumku. Kau tidak pantas melakukan itu. Kau percaya aku tidak akan menggantungmu juga? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia tidak takut pada Jiang Wei sekarang, dia berbeda dari malam ketika dia diburu. Saat itu, dia hanya berada di alam inti fana menengah, dan dia sama sekali bukan tandingan Jiang Wei. Tapi sekarang, dengan total 80 tanda naga, Jiang Chen tidak hanya memiliki kemampuan untuk melawan Jiang Wei, dia bahkan mungkin dapat mengalahkannya. Menggantungku. Kurasa kau benar-benar gila dan mencari kematian. Jiang Chen, karena kau begitu tidak patuh hukum dan sombong, apakah kau punya nyali untuk melawanku di panggung pertarungan maut? Jiang Wei mengatakannya dengan lantang. Inilah tujuan sebenarnya dia datang ke sini, asalkan Jiang Chen setuju untuk bertarung sampai mati, Jiang Wei akan punya kesempatan untuk membunuhnya di depan umum. Apakah mereka akan bertarung sampai mati? Ini sangat kejam. Sangat jarang terjadi konflik antar sesama murid yang diselesaikan dengan pertarungan maut, karena begitu mereka memasuki tahap pertarungan, hidup mereka tidak akan berada di tangan mereka sendiri. Mengapa Jiang Wei begitu membenci Jiang Chen sehingga mereka harus menyelesaikannya dengan pertarungan maut? Jiang Wei adalah seorang prajurit inti surgawi menengah, dan dia juga seorang jenius dari lingkaran dalam. Dia jauh lebih kuat daripada para prajurit inti surgawi awal itu. Meskipun Jiang Chen dapat mengalahkan para prajurit inti surgawi awal dengan mudah, saya tidak yakin dia mampu mengalahkan seorang prajurit inti surgawi menengah. Banyak orang terkejut dengan keputusan Jiang Wei karena ia langsung meminta pertarungan maut. Semua orang menatap Jiang Chen, bertanya-tanya jawaban apa yang akan ia berikan. Mereka semua tahu betapa mengerikannya pertarungan maut itu, dan tidak ada yang bisa memaksa siapapun untuk ikut serta dalam pertarungan maut. Meskipun Jiang Wei ingin membunuh Jiang Chen, jika Jiang Chen tidak menyetujui permintaan itu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Baiklah, aku akan melawanmu sampai hanya ada satu orang yang berdiri. Namun, yang mengejutkan semua orang, Jiang Chen setuju tanpa berpikir sedetik pun. Kemudian, ia melompat ke salah satu panggung pertarungan tertinggi di tempat latihan, panggung pertarungan untuk pertarungan maut. Bagus, Jiang Chen, kau orang yang tidak patuh hukum, dan kau telah menyinggung atasanmu. Aku akan membunuhmu dalam pertarungan maut hari ini dan membantu sekte hitam menyingkirkan bajingannya. Jiang Wei berkata dengan suara keras. Kemudian, dia terbang ke panggung pertempuran. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berdiri di hadapan Jiang Chen. Meskipun orang ini jenius, dia jelas-jelas bodoh. Beraninya dia menyetujui pertarungan maut ini, dia hanya mencari kematian.
Selama aku bisa membunuhnya di panggung ini, aku akan membantu murid senior Fan memecahkan masalah ini untuk selamanya. Jiang Wei berpikir dalam hati. Dia tidak pernah menganggap serius Jiang Chen. Dia telah memburu Jiang Chen 2 hari yang lalu, dan dia tahu Jiang Chen adalah orang yang cepat, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan kecepatannya. Dengan hanya 2 hari berlalu, tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, tidak ada cara baginya untuk membela diri. Oleh karena itu, dalam pikiran Jiang Wei, Jiang Chen sudah menjadi mayat. Berdiri berhadapan, wajah Jiang Chen menyeringai. Dia mengirim pesan kepada Jiang Wei dengan indera ketuhanannya, "Jiang Wei, katakan siapa yang ingin membunuhku, maka aku akan membiarkanmu mati dengan cepat, mati tanpa siksaan apapun." Haha, ini lucu, ini lelucon terlucu yang pernah kudengar. Jiang Chen, aku bisa membunuhmu dengan satu serangan, dan, saat kau akan mati, aku akan mengatakan yang sebenarnya dan membiarkanmu mati dengan tenang. Jiang Wei membalas dengan indera ketuhanannya sambil tertawa terbahak-bahak. Apa yang dikatakan Jiang Chen tadi telah membuatnya tertawa. Jika memang begitu, serang aku dengan pukulan terbaikmu. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Jiang Chen berdiri di panggung pertarungan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, matanya menyerupai seorang raja yang duduk di atas, memandang semua orang, dan dia memancarkan aura keemasan di sekujur tubuhnya. Mereka akan bertarung satu sama lain. Jiang Chen benar-benar setuju untuk bertarung sampai mati dengan Jiang Wei, dia terlalu ceroboh. Jiang Wei adalah seorang prajurit inti surgawi menengah. Dia adalah salah satu murid teratas di lingkaran dalam, dan meskipun Jiang Chen perkasa, aku tidak yakin dia akan mampu mengalahkan Jiang Wei. Kita tunggu saja dan lihat, Jiang Chen punya pendekatan yang ganas dan brutal, dan dia juga orang yang dalam. Karena dia sudah setuju untuk bertarung sampai mati, aku yakin dia akan punya cara untuk mengatasinya. Semua orang berdiskusi dan menatap ke arah panggung pertempuran. Para murid yang mengikuti Jiang Chen semuanya khawatir tentangnya. Ini adalah pertarungan yang menyita perhatian semua orang. Banyak murid berkumpul di sekitar panggung untuk menyaksikan semuanya. Seorang murid lingkaran luar dan murid lingkaran dalam bertarung dalam pertarungan maut, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Sekte Hitam sesuatu seperti ini terjadi. Tidak peduli apapun hasilnya, siapa orang terakhir yang bertahan, Jiang Chen telah melakukan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jiang Chen, hadapi kematianmu. Jiang Wei berteriak keras. Ia melambaikan tangannya dan menghasilkan sinar yang terang dan bersinar. Sinar itu menusuk ke arah Jiang Chen seperti air terjun. Ini adalah keterampilan tempur yang kuat, dan meskipun tidak terlihat hebat, kekuatannya sangat dahsyat. Di sisi lain, mata Jiang Chen berbinar. Dia tidak akan ceroboh saat berhadapan langsung dengan Jiang Wei. Dia langsung menyerang dengan 6 jari matahari. Ledakan. 6 jari matahari dan sinar cahaya Jiang Wei bertabrakan dan menghasilkan suara keras yang menggetarkan tanah. Tabrakan pertama membuat keduanya mundur selangkah, hasilnya seri. Apa? Jiang Wei terkejut. Dia menatap Jiang Chen dengan kagum, dia benar-benar terkejut dengan Jiang Chen. 2 hari yang lalu, ketika dia memburunya, dia tidak sekuat sekarang. Hanya dalam 2 hari, orang ini telah tumbuh ke tahap ini. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Seri. Astaga, apakah orang ini manusia? Apakah dia benar-benar hanya seorang prajurit Mortal Core? Ini mengerikan, Jiang Chen benar-benar bisa melawan Jiang Wei secara langsung tanpa mengalami kekalahan. Jika aku tidak menyaksikannya sendiri, siapa yang akan percaya? Haha, murid senior yang perkasa Jiang, bunuh dia, bunuh dia. Kerumunan orang mendidih, dan pemandangan yang diharapkan di mana Jiang Chen dikalahkan tidak terlihat, sebaliknya, itu adalah pertarungan yang adil di atas panggung. Di perbatasan antara lingkaran dalam dan lingkaran luar, seorang pria berdiri dan menyaksikan pertarungan. Pria ini adalah Fan Kun. Ketika dia melihat pertarungan antara Jiang Chen dan Jiang Wei, wajahnya langsung menjadi gelap. Orang ini tumbuh terlalu cepat, dia bahkan bisa melawan seorang pendekar inti surgawi menengah dengan hanya kekuatan inti fana akhir, bahkan kakak laki-laki Nan Bei tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Fan Kun berpikir dalam hati ketika pandangan licik muncul di matanya. Bam bam bam. Di panggung pertarungan, Jiang Wei terus mengeluarkan kemampuan bertarungnya yang terkuat, dan Jiang Chen membalas dengan Six Solar Fingers dan Sonic Hawk Cry miliknya. Pertarungan semakin sengit, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengalahkan satu sama lain. Pertarungan ini cukup seimbang. Meskipun pertarungannya seimbang, mereka yang menyaksikan pertarungan itu merasa takut. Mereka takut dengan agresi dan kekuatan Jiang Chen. Guo Lei dan yang lainnya yang diikat merasa sangat menyesal sekarang mengapa mereka menyinggung monster ini. Jiang Wei menjadi semakin marah dari waktu ke waktu, dan wajahnya memerah. Dengan status dan kultivasinya, sungguh memalukan bahwa dia tidak bisa mengalahkan murid lingkaran luar setelah sekian lama. Di sisi lain, wajah Jiang Chen menjadi gelap.
Setelah bertarung beberapa ronde, dia tahu bahwa dengan terus bertarung seperti ini, dia tidak akan bisa mengalahkan Jiang Wei dalam waktu dekat. Cukup bermain denganmu. Jiang Chen mencibir. Dia melompat maju dan berteriak keras, 9 serigala hantu. Suara mendesing. Tepat setelah Jiang Chen berteriak, 9 Jiang Chen yang identik tiba-tiba muncul di panggung dan mengelilingi Jiang Wei. Perubahan yang tiba-tiba itu telah membuat kerumunan orang gempar, semua orang sangat terkejut hingga mulut mereka menganga lebar. Bahkan Fan Kun yang menyaksikan pertarungan dari jauh pun terkejut dengan apa yang terjadi. Karena, dengan pengalamannya, dia tidak dapat membedakan mana dari 9 Jiang Chen yang asli. Ya Tuhan, Jiang Chen ada 9. Kemampuan gerakan macam apa ini sangat langka. Mengerikan sekali. Ini sungguh bertentangan dengan apa yang ku ketahui. Aku tidak bisa menggambarkan kemampuan gerakan ini dengan kata-kata. Semua orang terkejut, tetapi yang paling ketakutan adalah Jiang Wei. Dia telah mengeluarkan senjata tempurnya, tetapi dengan 9 Jiang Chen di depannya, dia tidak dapat memutuskan siapa yang ingin dia serang. Jiang Wei, hadapi kematianmu. 9 Jiang Chen berteriak pada saat yang sama. Aku akan menghancurkannya. Jiang Wei mengincar salah satu Jiang Chen, lalu mengayunkan pedangnya kuat-kuat ke arahnya. Ledakan. Jiang Chen yang terkena serangan itu langsung menghilang, hanya bayangan. Karena serangannya tidak mengenai sasaran, Jiang Wei langsung merasakan bahaya dari punggungnya. Dia langsung berbalik, lalu dia menemukan Jiang Chen yang asli sudah sangat dekat dengannya. Jiang Chen telah menunggu saat ini selama beberapa waktu. Dia berteriak Sonic Hawk Cry yang menggelegar, dan dengan jarak yang begitu dekat, bersama dengan kurangnya pertahanan, Jiang Wei menghadapi semuanya secara langsung. Lapisan demi lapisan gelombang suara menembus otak Jiang Wei dan menyerangnya di seluruh tubuhnya.